Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al qalama bil kitabah wal kitabah bil qiraah wal qiraah lil ma'firah wal ma'firah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan para panitia yang telah mengadakan lomba musabaqah syarhil Quran ini beserta teman-teman sekalian. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan segala pertolongannya, menghinakan kesyirikan dengan segala keperkasaannya, yang mengatur kehidupan dengan segala ketetapannya, dan yang memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita sebagai umatnya tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan suri tauladan yang membawa umatnya dari zaman onta gigit besi sampai zaman reformasi. Nabi yang tidak pernah ke Jogja tetapi namanya selalu dipuja-puja. Ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, teknologi akan berkembang dengan cepat, melesat, dan begitu dahsyat. Perubahan teknologi ini akan berdampak besar dan akan merubah tatanan kehidupan, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, dan manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktek ibadah keagamaan. Sungguh begitu besar perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktek ibadah. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas hingga tak terbatas. Dari tingkat lokal hingga tingkat internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruangan hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoak, provokasi, bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini pada musabaqah syarhil Quran ini, maka izinkan kami dari kelompok Al-Hadid Universitas Samudra Langsa untuk menyampaikan judul metodologi dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa sesat dan dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah pergerakan dakwah melalui pendekatan. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fil Da'wati Illahi Ta'ala halaman 188, bahwa dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan dulung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, dan tidak uring-uringan, bisa sambil makan pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi perperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak yang diantara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah yang juga harus dibuat unik, asik, dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Ada yang gak mau ketinggalan nih, yaitu bapak-bapak yang suka menonton bola di rumah beralih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili robbi, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili robbi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syari, namun harus mengetahui tentang teknologi. Seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah, dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu harus dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan yang baik, dan tingkah laku yang baik. Dakwah itu harus menginspirasi, bukan mengontroversi, apalagi memancing emosi. Yang mengajak, bukan mengejek. Yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Yang menghadirkan rahmat, bukan laknat. Yang merangkul, bukan memukul. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum jadi siaran favorit dan jarang viral. Selalu saja yang menjadi favorit dan viral ialah konten-konten yang menjurus pada kemungkaran. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar khairul ummah, yaitu umat terbaik. Yang dimaksud dengan khairul ummah di sini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 110.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia. Dikarenakan kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus mengisi waktu luang yang sesuatu dengan yang bermanfaat agar dapat mencegah dari yang mungkar, seperti dalam hadis Tarba'in ke-12. Di antara tanda sekumpulan Islam seseorang, ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Maka mulailah isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah agar dapat membentuk masa depan yang cerah dalam sepi menyentuh kalbu, berjuang maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggillah jihad, hidupkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kami akhiri, mari dengarkan pantun satu ini. Buah anggur, buah wuni, daun salam, daun kemangi. Pidato kami cukup di sini. Jika rindu, hubungi kami. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.